Oke cuy, selamat datang di channel Guru 24. Semoga dimanapun kita berada masih diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sekarang channel Guru 24 akan membawakan alur cerita dari film Ferdinand. Film ini menceritakan tentang seekor banteng yang berbeda dengan banteng pada umumnya. Di saat semua banteng ingin jadi pemenang, justru ia ingin menghindar dari pertarungan. Oke. Tanpa banyak bacot, mending kita mulai ulasannya. Cekicrot. Bagi kawan-kawan yang ingin mendukung channel Guru 24, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Guru 24. Film ini dimulai dari sebuah peternakan banteng. Di sana diperlihatkan ada anak banteng yang sedang bertarung. Namun, di sana ada seekor banteng yang berbeda dengan anak banteng lainnya. Di saat semua banteng ingin menjadi yang terkuat dan mengalahkan Matador, banteng ini justru lebih menyukai bunga dan kedamaian. Tidak mau bertarung dan menyakiti siapapun. Banteng ini bernama Ferdinand. Tidak lama kemudian, banteng dewasa keluar dari kandang untuk menunjukkan kekuatan mereka agar bisa dipilih menjadi lawan sang matador. Salah satu banteng dewasa itu ada ayahnya Ferdinand, yang mana merupakan banteng terkuat di peternakan itu. Ayahnya pun terpilih menjadi lawan sang matador. Karena ayah Ferdinand terpilih, ia harus pergi untuk melawan sang matador. Ayahnya pun berjanji kalau ia akan segera kembali setelah ia berhasil mengalahkan matador. Ferdinand pun menunggu kedatangan ayahnya, namun ayahnya tidak datang kembali. Kemudian, salah satu banteng dewasa memberitahunya bahwa kemungkinan ayah Ferdinand sudah mati karena kalah melawan sang matador. Ferdinand pun bersedih. Lalu, salah satu peternak melihat Ferdinand keluar dari kandangnya. Ia pun datang untuk memasukkan kembali ke kandang. Di sana, Ferdinand panik dan memutuskan untuk kabur dari sana. Ia berlari melewati penjaga keluar dari pagar dan berhasil kabur dengan menaiki kereta api. Pada saat kereta api sudah berhenti, ia pun keluar dari sana. Ia pun berjalan tanpa arah dan tujuan, lalu ia mendengar gonggongan anjing. Ferdinand pun panik. Kembali takut suara itu berasal dari penjaga banteng yang tadi. Karena terlalu gelisah, Ferdinand pun terperosok dan jatuh mengenai batu. Ferdinand pun pingsan. Di saat Ferdinand sudah sadar, ia berada di sebuah gubuk dan datang seorang anak kecil bernama Nina. Ia merupakan seorang anak yang baik. Nina pun berjanji akan merawat Ferdinand sepenuh hati. Nina sendiri tinggal bersama ayahnya dan seekor anjing bernama Pago. Ferdinand sangat senang tinggal di sana karena di sana banyak sekali bunga. Kehidupan Ferdinand pun sangat bahagia bersama mereka bertiga dengan bermain, pergi ke festival bunga, dan selalu bersama. Hingga pada akhirnya Ferdinand tumbuh dewasa dan juga pada saat itu merupakan acara festival bunga. Di sana, Ferdinand mau ikut bersama Nina dan ayahnya. Namun, ayah Nina memberitahu kalau Ferdinand sudah tidak bisa ikut lagi karena sudah tumbuh besar. Ayahnya khawatir jika tubuh besarnya bisa menakuti semua orang di kota. Ferdinand pun tinggal di rumah. Namun, Ferdinand yang sendirian tidak bisa berbuat diam. Ia memutuskan untuk pergi ke festival karena rasa sukanya dengan bunga mengalahkan sebuah peraturan. Di festival bunga pun terlihat sangat ramai dan meriah. Ferdinand yang sudah sampai di kota sangat senang dengan melihat berbagai macam bunga dan hiasan di sana. Namun, kedatangan Ferdinand membuat orang sekitarnya ketakutan. Ferdinand pun bertemu dengan Nina. Namun, di saat itu ada lebah yang menyengat Ferdinand. Ia pun berteriak layaknya seekor banteng liar yang mengamuk.
Ferdinand yang kesakitan tidak sengaja membuat kekacauan dan kepanikan di festival tersebut. Kemudian, datanglah beberapa orang penjinak banteng. Mereka di sana berhasil menangkap Ferdinand dan mereka pun akan membawanya ke sebuah peternakan banteng. Di sana, Nina sangat sedih karena harus berpisah dengan Ferdinand dan Ferdinand pun juga demikian. Ferdinand dibawa ke tempat yang sangat jauh, yang ternyata tempat itu merupakan tempat asal Ferdinand yang di awal tadi. Ferdinand pun dimasukkan ke dalam kandang ditemani oleh kambing penenang bernama Lope. Di sana, Ferdinand bertemu dengan teman lama dan teman barunya, dimulai dari Pon, Guapo, Angus, Magina, dan Paliante. Paliante ini banteng yang membenci Ferdinand sewaktu kecil. Kemudian, Ferdinand sedang tidur, ia terbangun karena ada 3 ekor landak yang sedang mencuri. Namun, karena Ferdinand baik hati, ia memilih untuk memaafkan mereka dan mereka pun berteman. Di malam itu juga, Ferdinand mencoba untuk kabur kembali dengan cara melewati pagar. Namun, pagar tersebut sudah dialiri listrik, ia pun tidak jadi pergi. Keesokan harinya, mereka kedatangan tamu seorang matador yang sangat hebat bernama Elbimiro, yang mana ia menginginkan banteng yang sangat kuat untuk pertarungan terakhirnya, karena sebentar lagi ia akan pensiun. Semua banteng pun dikeluarkan termasuk Ferdinand. Mereka menunjukkan kekuatan mereka masing-masing agar bisa dipilih oleh Elbimiro, karena Ferdinand diam saja membuat formasi para banteng jadi kacau. Elbimiro pun kecewa dan memberi satu kesempatan lagi untuk mereka. Kemudian, para banteng melihat Guapo yang akan dibawa untuk dipotong dan dijadikan sosis segar. Karena Guapo dianggap tidak bisa bertarung, para banteng pun berlatih sangat keras agar mereka tidak bernasib sama dengan Guapo. Kecuali Ferdinand, ia masih yakin kalau ia masih bisa kabur dari peternakan tersebut. Kemudian, Ferdinand melihat para banteng yang sangat tegang di sana. Ia mencoba untuk mencairkan suasana dengan mengajak mereka bertanding dance melawan 3 ekor kuda putih. Rencana Ferdinand pun berhasil. Terlihat para banteng merasa senang. Di sana juga, Ferdinand mengajak mereka untuk kabur dari peternakan. Namun, sangatlah susah mengajak mereka. Prinsip bertarung yang ditanam sejak mereka kecil sangat susah dirubah. Tapi, Ferdinand pun dapat dukungan dari Lope. Di malamnya, Ferdinand meminta bantuan landak untuk kabur. Mereka pun menyusup ke dalam rumah karena itu jalan satu-satunya yang aman bagi Ferdinand. Namun, di sana mereka melihat tanduk-tanduk banteng yang sudah dikalahkan sang matador dan tidak ada yang selamat di antara mereka. Ferdinand pun menyadari para banteng tidak akan bisa mengalahkan matador dan akan bernasib sama dengan tanduk-tanduk tersebut. Ia pun tidak jadi pergi karena ingin memberitahu para banteng yang lain dan mengajak mereka kabur dari peternakan. Para banteng pun percaya namun tidak bagi Paliante. Paliante malah ingin mengajak Ferdinand untuk bertarung. Akibat keras kepala Paliante, tanduknya patah dan di pertarungan tersebut. Dan tanpa mereka sadari, pertarungan mereka disaksikan oleh Elbimiro. Di sana, Elbimiro memilih Ferdinand untuk menjadi lawannya. Dan Paliante akan dibawa ke tempat daging karena tanduknya sudah patah. Kemudian, para banteng yang lain pun setuju dengan rencana pelarian Ferdinand. Namun sebelum itu, Ferdinand mendatangi tempat daging untuk menyelamatkan Paliante. Di sana, ia memasuki tempat tersebut, ia mencari Paliante dan akhirnya bertemu. Ferdinand berusaha membujuk Paliante untuk ikut. Di tengah itu, Ferdinand mendengar suara Guapo yang ternyata masih hidup. Singkat cerita, Guapo, Ferdinand, dan Paliante berhasil kabur dari tempat daging. Namun, aksi mereka terdengar oleh peternak. Mereka pun kabur menggunakan mobil bak. Namun, mereka masih dikejar oleh para peternak hingga pada akhirnya mereka terjebak kemacetan.
para peternak mulai mendekat. Di sana Ferdinand punya rencana dengan pergi ke stasiun kereta api. Mereka pun menerobos kemacetan dan akhirnya sampai di stasiun kereta api. Di sana, mereka berniat pergi menggunakan gerbang kereta api. Mereka pun mendorong gerbong dan berhasil menyatukan gerbong dengan kereta api. Namun, para peternak mulai mendekat. Ferdinand pun mengorbankan dirinya untuk menghentikan para peternak agar temannya dapat selamat. Di sana, Ferdinand langsung ditangkap dan dibawa ke pertarungan matador. Primero in his final fight. Ferdinand pun tiba di tempat pertarungan. Nampak jelas, raut khawatir dan takut karena kejadian yang dia tidak inginkan malah terjadi. Di sana, ia dihadapkan dengan El Bemero, namun Ferdinand tidak mau bertarung. El Bemero pun memaksa Ferdinand untuk bertarung dengan ditakuti para pengawas. Ferdinand pun tak sengaja mengambil kain merah El Bemero. El Bemero pun mau merebutnya kembali, namun El Bemero dibuat malu oleh Ferdinand. El Bemero yang malu ingin melukai Ferdinand. Di sana, pertarungannya malah kebalik. Justru El Bemero yang kelihatan kayak banteng dan Ferdinand jadi matadornya. Para penonton pun terhibur. Namun, El Bemero berhasil melukai Ferdinand. Ferdinand yang kesakitan akhirnya marah dan hampir menanduk El Bemero. Ferdinand pun tersadar dan menyadari kalau ini bukanlah dirinya. Ia lalu melepaskan El Bemero. El Bemero pun mengambil pedangnya dan mau membunuh Ferdinand. Ferdinand pun tidak melawan dengan duduk di hadapan El Bemero, yang membuat penonton kasihan pada Ferdinand dan meminta El Bemero untuk melepaskan Ferdinand. El Bemero pun dengan gagah menyetujuinya. Tidak disangka Nina datang di pertarungan tersebut dan langsung memeluk Ferdinand. Mereka berdua sangat senang karena bisa bertemu kembali. Kemudian, para banteng yang kabur tadi datang menemui Ferdinand karena mereka pikir Ferdinand akan dibunuh oleh El Bemero. Si peternak pun terharu melihat pertemanan Nina dengan Ferdinand. Ia pun memberikan bantengnya kepada Nina dan film pun diakhiri dengan mereka yang melihat kedamaian di sore hari. Berakhir sudah cerita Ferdinand. Kalau kalian suka, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Guru 24 Channel. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap jaga kondisi dan rajin berolahraga biar tetap sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Terima kasih.